saya dulu untuk mengangkat kejahilan. Setelah dia tahu satu, dia tahu dua, dia tahu tiga, setelah terangkat kejahilannya, sudah mulai diajarkan kepada yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilm, "Fa'ala talibil ilmi an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa' 'an asy-syari'ati, li'anna ad-difa' 'an asy-syari'ati la yakunu illa bi rijaliha kas-silahi tamaman." Sini beliau menjelaskan bahwasanya di antara yang benar niatnya tatkala dia menuntut ilmu, yaitu dia berniat untuk menolong syariat ini dan menolak seluruh yang dapat menodai dan merusak kemurnian syariat ini dari kesyirikan, bid'ah, khurafat, maksiat. Di sini dia harus meniatkan perkara tersebut. Bahasanya saya menuntut ilmu, pertama untuk mengangkat kejahilan dari diri saya. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari selain saya. Kemudian yang ketiga, untuk menolong kemurnian syariat ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, maka hendaklah para penuntut ilmu meniatkan di dalam hatinya tatkala dia menuntut ilmu, ad-difa' 'an syariat, dia akan membela syariat ini. Lianna difa'an syari'ati la yakunu illa birijaliha. Karena membela syariat ini tidak bisa terjadi kecuali dengan para lelaki-lelaki yang siap untuk membela syariat ini. Kasilahi tamaman, maka syariat ini seperti persis seperti senjata. Bagaimana itu senjata? Bagaimanapun tajamnya, mengkilat, ampuh luar biasa. Tapi kalau tidak ada yang pegang dan menebaskannya kepada musuh, bermanfaat atau tidak? Tidak akan bermanfaat. Bahkan senjata ini sendiri tidak mampu menolong dirinya dari musuh. Iya. Demikianlah syariat ini jemaah sekalian. Bagaikan senjata. Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat, ini bagaikan senjata yang membutuhkan para lelaki yang siap mengangkat dan membela dia daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari orang kufar atau dari orang munafik atau orang-orang dari kalangan ahli bid'ah yang ingin menodai syariat ini dari asalnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menyebutkan contoh sebuah kitab misalnya yang dituliskan Al-Quran, tuliskan sunnah Rasulullah. Ini sudah kitab, isinya kebenaran seluruhnya. Tapi tatkala ada seorang ahlul bid'ah yang datang ke toko buku, dia beli kitab ini. Kemudian dia bahas di depan manusia, tapi sesuai dengan pikiran dia. Dibacakan ayat Allah, penafsirannya menurut saya seperti ini. Kira-kira syariat itu, Al-Quran itu bisa menolong dirinya. Tatkala dia ambil ilmu hadis, Muwatta al-Imam Malik, Musnad al-Imam Ahmad, Kutubus Sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, didatangkan di hadapannya, kemudian dibaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti ini, hadis ini sahih. Dan yang diinginkan dengan hadis ini seperti ini, sesuai dengan pikirannya. Tidak. Tapi coba, tatkala dia datang ke hadapan para ulama, sebagai lelaki-lelaki perkasa yang telah memegang syariat ini, maka dia datang kepadanya, kemudian menyebutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditafsirkan dengan pikirannya, pasti akan dibantah oleh ulama. Ya, ditebas. Lihat jemaah sekalian, benarlah perkataan beliau tatkala beliau mengatakan bahwasanya syariat ini bagaikan pedang yang membutuhkan para lelaki-lelaki perkasa yang mengangkat pedang tersebut untuk digunakan, ditebaskan ke leher musuh.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang penuntut ilmu harus meniatkan seperti ini. Siap membela syariat ini, memurnikan syariat ini dari orang-orang yang dapat merusaknya. Ini yang pertama yang harus diperhatikan, dan ini adalah adab yang sangat besar. Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang ingin memperbaiki niatnya, dia harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan menyadari betul bahwasanya ilmu yang dia miliki ini, tatkala niatnya tidak benar, ini akan mencampakkannya ke dalam kehinaan di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istashhada fa utiya bihi fa arrafahu ni'matahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang pertama yang paling pertama yuqda, yang akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat nanti, yang diadili oleh Allah. Pertama dihisab. Siapa mereka? Adalah seorang lelaki yang mati syahid, berjuang di jalan Allah, dibunuh, syahid dia. Kemudian didatangkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat Allah. Bukankah sudah kuberikan seperti ini? Ini nikmatku kan? Ini nikmatku kan? Apa? Dan dia tahu, dan dia mengakui ini adalah nikmatmu ya Allah yang telah aku terima selama di dalam kehidupan dunia. Kemudian dikatakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Kalau begitu, kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmatku ini? Bayangkan jemaah sekalian bagaimana beratnya pada hari kiamat nanti. Nikmat yang besar sampai yang terkecil itu dihadapkan kepada kita. Kemudian ditanya, bukankah ini nikmatku yang kamu terima? Bukankah ini nikmatku yang kamu terima? Tidak ada yang bisa dikatakan oleh seorang hamba kecuali mengakuinya. Tapi sampai di sini jemaah sekalian mungkin agak ringan. Tatkala kita mengakui bahwasanya benar ini adalah nikmatmu ya Allah, tapi ternyata ada pertanyaan yang lebih berat. Fama amilta fiha? Apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? La ilaha illallah. Ditanyakan kepada hamba ini yang mati syahid, apa yang kamu lakukan? Qala, dia pun menjawab, qataltu fika hatta istashhadtu. Saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya dibunuh. Qala kadzabta, maka dikatakan kepadanya, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jadi. Akan tetapi kamu itu berperang supaya kamu dikatakan jago, hebat, pemberani. Faqarqil. Kemudian kata beliau, dan itu ternyata sudah dikatakan kepada kamu. Apa yang kamu niatkan tatkala kamu berperang, itu kamu sudah dapatkan. Kamu sudah dianggap jago. Kamu sudah dianggap hebat. Sudah dikatakan. Kemudian dia pun diseret di atas wajahnya. Berarti yang ditarik apanya?
Tentunya bukan telinganya. Tapi yang ditarik adalah kakinya, terseret wajahnya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian manusia yang kedua yang akan diadili, kata Nabi, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنِ. Seorang yang mempelajari ilmu agama. Dan dia mengajarkannya. Dan dia telah membaca Al-Quran. Fasih, hebat dalam membaca Al-Quran. Didatangkan. Kemudian diperlihatkan seluruh nikmat Allah. Ditanyakan kepadanya. Diperlihatkan. Maka dia pun mengakui bahwasanya ini adalah nikmat-Mu ya Allah. Maka dia pun ditanya pertanyaan yang lebih berat. Fama amil tafiha. Apa yang kamu lakukan dengan nikmatku ini? Maka dia pun mengatakan, Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an ya Allah. Saya mempelajari ilmu. Seluruh nikmat yang kamu berikan kepada saya ini, saya habiskan untuk menuntut ilmu. Dan saya habiskan untuk mengajarkan ilmu. Dan saya habiskan untuk membaca Al-Quran untuk engkau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzdzab. Dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari'. Akan tetapi kamu mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu dan kamu membaca Al-Qur'an supaya kamu dianggap sebagai seorang jago qiraah. Tinggi ilmunya. Hebat. Kemudian keadaannya pun sama. Seperti yang pertama, dia pun diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang datang, yang memiliki harta yang banyak, kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat Allah, dan dia mengatakan dia telah menghabiskan untuk berinfak di jalan Allah. Kata Allah, kamu dusta, akan tetapi engkau berinfak agar supaya kamu dikatakan dermawan. Kamu dikatakan dermawan, murah hati. Kamu dipuji oleh manusia, dan sudah dikatakan seperti itu. Kemudian diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini jemaah sekalian bagi orang-orang yang tidak benar niatnya. Seorang penuntut ilmu itu adalah orang yang paling pertama dan utama mempelajari niat, memperbaiki niatnya. Kemudian di antara adat seorang penuntut ilmu adalah ilmu yang dia pelajarinya ini harus membawa dia kepada ketakwaan kepada Allah dan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penuntut ilmu adalah orang-orang yang paling pertama dan utama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tahu ilmunya. Jangan justru seorang penuntut ilmu dia yang pertama yang menentang syariat Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Bukan sekadar bertakwa, tapi dengan sebenar-benar ketakwaan. Maka ilmu yang dipelajari ini adalah ilmu yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah sampai kepada derajat al-ihsan, khasyatullah. Dia tahu ilmunya. Dia tahu Allah bermurka terhadap perbuatan seperti ini. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perkara ini. Maka dia pun orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu adalah para ulama. Dan ingat jemaah sekalian, siapa yang ingin bertambah ilmunya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah tambahkan ilmu kalian. Pasti Allah ajarkan kepada kalian ilmu yang tidak kalian ketahui. Bertakwalah kepada Allah. Maka ketakwaan kepada Allah adalah perhiasan yang paling indah bagi seorang penuntut ilmu. Dimanapun dia berada. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka
seorang ulama berkata, bahkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ilmu an kasratil hadits, walakinnal ilmu khasyatullah." Tidaklah seseorang itu dianggap memiliki ilmu tatkala banyak hadis yang dia hafal. Ini belum dikatakan alim. Banyak hadis yang dia hafal. Al-Quran tamat 30 juz. 30 juz. Dia mengetahui banyak cabang-cabang dari cabang-cabang ilmu. Ini dia tidak dianggap sebagai seorang yang memiliki ilmu. Innamal walakinnal ilm khasyatullah. Akan tetapi ilmu yang sebenarnya adalah tatkala dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang dia pelajari membawa dia kepada derajat khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqi' bin al-Jarrah rahimahullahu taala berkata, "Ista'inu 'ala al-hifdzi bi tarkil ma'siyah." Gunakanlah atau minta tolonglah kepada Allah dalam menghafalkan ilmu-ilmu yang ada ini dengan apa? Dengan meninggalkan maksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan maksiat, maka dengan cara ini dia meminta tolong kepada Allah untuk dia bisa mudah menghafalkan hadis. Dia mudah menghafalkan Al-Quran. Dia mudah menghafalkan perkataan para ulama. Ilmu itu mudah masuk ke dalam hatinya. Tatkala seorang hamba itu bersih hatinya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlalu penyebutan kita tentang bagaimana Al-Imam Malik rahimahullah taala itu berkata kepada Syafi'i, "Inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura." Fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'siyah. Sungguh saya telah menyaksikan bahwasanya Allah telah memasukkan ke dalam hatimu satu cahaya ilmu. Maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan apa? Dengan gelapnya maksiat. Dengan gelapnya maksiat. Maka maksiat itu adalah akhlak yang sangat buruk bagi seorang penuntut ilmu. Dan khasyatullah itu adalah perhiasan yang terindah bagi seorang penuntut ilmu. Bahkan di sinilah dilihat bahwasanya seorang hamba itu bermanfaat ilmunya atau tidak. Tatkala ilmu itu membawanya kepada satu derajat, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia harus menuntut ilmu kepada guru yang benar-benar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sahibus sunnah. Tidak sembarang berguru. Tidak sembarang berguru. Kenapa? Karena ilmu yang dia petik dari seseorang, itulah agama yang dia akan amalkan, yang akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia mengambil ilmu dari orang yang sesat, pasti dia akan sesat. Tatkala dia mengambil ilmu dari kalangan ahlul bid'ah, pasti dia masuk ke dalam bid'ah tersebut. Tatkala dia mengambil ilmu dari kalangan hizbiyah yang mengelompokkan agamanya, pasti dia masuk, ikut ke dalamnya. Maka seorang muslim, seorang penuntut ilmu yang benar, di antara adabnya dia memilih dan memilah siapa yang akan dia ambil ilmunya ini. Siapa yang akan diambil ilmunya ini? Perhatikan perkataan seorang ulama, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Innama hadzal ilma dinun fanzur." Fanzuru amman ta'khuduna. Sesungguhnya ilmu ini itulah agama. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu para ulama, ilmu para sahabat Nabi, itulah agama. Maka hendaklah kalian memperhatikan betul dari siapa kalian mengambil ilmu itu.
maka ambillah dari kalangan ulama ahli sunnah. Ya. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta yang senada dengan perkataan Muhammad bin Sirin ini. Bahwasanya ilmu syariat ini adalah agama. Maka tatkala seorang hamba benar, dari mana dia mengambil ilmu? Dari mana dia mengambil ilmu? Berarti benar pengambilan agamanya. Benar pengambilan agamanya, selamat dia di dunia, selamat akidahnya, selamat manhajnya, selamat dia di dalam kehidupan akhirat. Perhatikan jemaah sekalian, di mana dia mengambil ilmu harus benar-benar dari rijal sunnah. Orang-orang yang menegakkan sunnah, yang benar di atas manhaj salafiyah, manhaj yang benar, kokoh di atas Al-Quran dan sunnah, di atas pemahaman para ulama salaf. Dalam perkara inilah para penuntut ilmu di zaman dahulu yang telah menjadi para ulama, mereka berjaya. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, kanu idza atau ar-rajula liyakhudhu anhu ay al-ilm nazaru ila hadihi wa samtihi wa salatihi thumma akhadhu anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid. Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar, beliau berkata, kanu, bahwasanya mereka, siapa mereka ini? Para penuntut ilmu di zaman beliau, yang mencari hadis. Di zaman Nabi di zaman Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, beliau menyatakan bahwasanya para penuntut ilmu ketika itu, tatkala mereka datang kepada seorang lelaki untuk mengambil ilmu daripadanya, nazaru, mereka benar-benar memperhatikan. Walaupun hadis Nabi yang mau dicari, walaupun Al-Quran yang mau dipelajari, tapi dilihat dulu siapa yang mau mengajar ini. Dilihat dulu siapa yang mau mengajar ini. Mereka benar-benar memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Hadis. Petunjuk yang dia dapatkan. Wasamtihi, dan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Apakah benar dari kalangan ahli sunnah atau tidak? Yes. Wasalati, memperhatikan bagaimana salatnya. Summa akhadhu an. Kalau sudah benar seluruhnya dan dia adalah benar di jalur sunnah, baru mereka ikut. Baru diambil ilmunya. Yes. Maka ini adalah bantahan terhadap para pemuda di zaman kita ini yang berani mengambil ilmu walaupun bukan dari kalangan ahli sunnah. Kita akan mengambil yang baiknya saja, katanya. Kita akan belajar Al-Quran, belajar tajwid saja. Kita akan mengambil hadis saja. Kita tidak mengambil akidahnya. Ketika dikatakan ini ahlul bid'ah ya akhi, jangan ikut, jangan ambil ilmu daripadanya. Ini hizbi ya akhi, orang-orang yang mengelompokkan agamanya. Apa dia katakan? Kita akan cuma mengambil hadisnya, tidak mengambil akidahnya, tidak mengambil manhajnya. Maka harus dia sadar bahwasanya ilmu hadis yang dia ambil daripada orang tersebut itulah agama. Maka dia tatkala dia mengambil daripada hadis itu, dia akan memahami sebagaimana pemahaman ahlul bid'ah. Tatkala dia mengambil Al-Quran daripadanya, dia akan mengambil Al-Quran yang dia pahami sebagaimana pemahaman gurunya tersebut. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu yang dipelajari ini Al-Quran dan Sunnah itu adalah agama. Maka hendaklah setiap hamba itu memperhatikan dari mana dia mengambil ilmu tersebut. Ya. Maka dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, akhzallahu al-karabisi la yujalatu wa la yukallamu wa la tuktabu kutubah wa la tujalasu min man jalasahu. Kata Imam Ahmad tentang seorang gembong ahli bid'ah di zaman beliau yang bernama Al-Karabisi. Apa kata beliau?
Semoga Allah menghinakan Al-Karabisi, ahlul bid'ah. Maka Al-Karabisi ini tidak boleh kita duduk bersamanya. Dan tidak boleh kita berbicara dengannya. Yang diomong. Tidak boleh ditulis kitab-kitabnya, tidak boleh dicetak. Dan tidak boleh kita duduk bersama dengan orang-orang yang duduk bersama dengannya. Jangan duduk dengan Al-Karabisi ahlul bid'ah ini. Dan jangan duduk sama orang-orang yang duduk sama orang itu. Orang teman-temannya saja dijauhi. Kenapa? Demi menjaga kemurnian ilmu. Kemurnian ilmu ini yang kita jaga jamaah sekali. Karena ilmu ini adalah apa? Ad-din, agama. Ilmu ini adalah apa? Agama. Dan di dalam At-Tamhid disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang sangat indah. Kata Imam Malik, la yu'khadul ilmu min arba'ah. Tidak boleh diambil ilmu itu dari 4 orang. 4 macam. Siapa itu? Kata beliau, wa yu'khadhu min siwa dzalik. Tapi boleh diambil ilmu itu selain daripada 4 macam itu. Yang pertama, la yu'khadhu min safi. Tidak boleh diambil dari orang yang goblok. Walaupun dia profesor doktor, tapi kalau tidak paham Al-Quran dan Sunnah, itu orang goblok itu. Goblok dalam apa? Dalam masalah agama. Tidak boleh diambil dari orang yang bodoh. Wala yu'khadhu min sahibi hawa. Tidak boleh diambil ilmu itu dari para pengikut hawa nafsu. Siapa ini? Ahlul bid'ah, hizbiyah, orang-orang yang menginginkan kejayaan dunia saja. Para pengikut hawa nafsu. Jangan ambil ilmu daripadanya, kata Imam Malik. Bukan saya yang bilang ini ya, Imam Malik ini. Siapa yang mengikut kepada para salaf? Imam Malik adalah seorang salafus saleh. Kemudian, sudah berapa tadi sebutkan? 2. Tidak boleh diambil ilmu itu dari para pengikut hawa nafsu, yada'un nasa ila hawa, yang senantiasa memanggil manusia kepada hawa nafsunya, kepada bid'ahnya. Wala min kadzabin yukadzibu fi ahaditsin nas wa in kana la yahtammu ala ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh diambil ilmu itu dari para pendusta, pebote. Yang suka berdusta kalau bicara sama orang. Walaupun dia tidak berdusta tatkala menyampaikan hadis Nabi. Kalaupun dalam hadis Nabi dia tidak berdusta, tapi suka berdusta sama orang kalau bicara, pasti suatu saat dia akan berdusta terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil ilmu daripadanya. Kemudian yang terakhir, wala min syaikhin lahu fadlun wa salahun wa ibadah idza kana la ya'rifu ma yuhaddits. Kata beliau, tidak boleh diambil ilmu itu dari seorang guru yang punya keutamaan dan dia itu orang yang soleh, kemudian dia ahli ibadah, tapi dia sudah pikun, tidak tahu lagi apa yang dia bilang kalau bicara. Nah, ini juga tidak boleh diambil ilmunya walaupun dia orang soleh. Paham ini? Walaupun dia ahli sunnah, ya tapi karena sudah pikun-pikun atau sudah lupa-lupa apa yang dia bilang, ya, maka tidak boleh diambil hadis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu diperhatikan pula oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia harus beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Dan ini adalah buah daripada ilmu itu. Kata orang Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan apa? Pohon yang tidak berbuah. Sayang mati dipelihara, ternyata mandul, tidak berbuah. Maka ilmu yang harus diamalkan. Dan ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang akan menjadi musuh terhadap seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Quran itu adalah penolong bagi kamu di hadapan Allah dan dia adalah musuh bagi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, laka in amilta bih. Dia akan menjadi penolong bagi kamu kalau kamu beramal dengannya. Wa 'alaika illam ta'mal bih.
dan dia akan menjadi musuh bagi kamu kalau kamu tidak beramal dengannya. Ini bahayanya seorang yang berilmu dan tidak diamalkan. Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna." Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti. Tidak dibiarkan lolos lewat. Iya. Pada hari kiamat nanti seorang hamba sampai dia ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Wa an ilmi fima amila bih, dan tentang ilmunya sejauh mana dia amalkan. Kalau belum ditanya tentang ilmu yang kita miliki, halal, haram, sampai di mana dia sampai di mana dia amalkan, tidak akan lolos di hadapan Allah. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Kemudian tentang hartanya, dari mana dia ambil, dari mana dia usahakan, dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang jasadnya, di mana dia punahkan. Di mana dia sibukkan dirinya. Jemaah, inilah bahaya daripada orang-orang yang memiliki ilmu dan tidak beramal. Tapi tidak boleh orang mengatakan, saya tidak mau menuntut ilmu dan nanti saya tidak bisa amalkan. Maka dia akan dituntut dari sisi lain. Dari apa? Kewajiban menuntut ilmu. Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Sementara itu wajib. Ada orang yang bisa mengajar di kampungmu. Kenapa kamu malas datang taklim? Akan dituntut. Maka dari satu sisi seseorang didorong dan diwajibkan menuntut ilmu. Tatkala dia sudah punya ilmu, kewajiban yang lainnya. Apa itu? Wajib untuk beramal. Wajib untuk beramal terhadap ilmu yang dia miliki. Kapan tidak? Tidak akan lolos di hadapan Allah. Dan akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang sudah berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka inilah seorang ulama yang dinamakan ulama Rabbani. Kalau dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, belumlah dikatakan ulama Rabbani, tapi ulama suf. Maka dari itu berkata Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala, la yuqalu lil alimi rabbani hatta yakuna aliman mualliman amila. Tidaklah seseorang alim ulama itu dikatakan ulama rabbani sampai kapan? Sampai dia punya ilmu. Alim, muallim, dia mengajarkan ilmunya, amila, dan dia amalkan ilmu itu. Ini baru dikatakan ulama rabbani. Ulama yang mendidik manusia di bawah naungan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang penuntut ilmu, dialah orang yang paling pertama mengamalkan ilmunya. Bahkan seorang ulama disebutkan dalam biografinya bahwasanya tidaklah bahwasanya tidaklah dia mempelajari sebuah ilmu atau mendapatkan sebuah hadis dari Nabi kecuali dia amalkan satu kali. Walaupun satu kali saja. Ada hadis baru dia dapatkan, dia amalkan walaupun sekali saja. Dia usahakan kalau tidak bisa terus menerus, karena dia khawatir jangan sampai dianggap orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Tapi kalau dia mampu untuk mengamalkan seterusnya, ini adalah perkara yang sangat baik. Terutama dalam perkara halal dan haram. Terutama dalam perkara kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Perintah dan larangan. Di sinilah seorang penuntut ilmu harus berhias bahwasanya dia benar-benar mengamalkan ilmunya. Kemudian selanjutnya di antara perhiasan seorang penuntut ilmu, di antara adab yang dia beradab dengannya adalah khafdul janah wa nafdul khuyala wal kibriya hajrut taraffu'. Dia adalah orang-orang yang senantiasa merendahkan sayapnya. Ada sayapnya penuntut ilmu. Hah? Apa maksudnya merendahkan sayap? Merendahkan dirinya. Senantiasa rendah diri.
Ini ada seorang penuntut ilmu. Dan dia membuang betul sifat al-khuyala, sombong, wal kibriya, merasa besar, merasa hebat. Ya. Dia meninggalkan. Kemudian hajrut tarafuh. Dia benar-benar menghijrahi, meninggalkan sifat at-tarafuh itu. Senantiasa mengangkat diri. Paling jago. Ini seorang penuntut ilmu harus diperhatikan. Jangan dia sombong. Dia meninggalkan betul-betul perkara yang dapat mengangkat dirinya. Tapi seorang ulama itu, seorang penuntut ilmu itu senantiasa menundukkan dirinya. Sebuah pepatah Arab mengatakan, al-ilmu harbun min fatal muta'ali, kasayli harbun min makanil ali. Ilmu itu akan meninggalkan seorang pemuda yang sombong, yang selalu merasa tinggi, yang selalu merasa hebat. Itu tidak punya ilmu itu, karena ilmu akan lari daripadanya. Sebagaimana air banjir itu selalu meninggalkan tempat tinggi. Ada air lari ke gunung? Tidak ada. Maka tatkala air meninggalkan tempat yang tinggi, senantiasa pergi ke tempat yang rendah, ilmu itu senantiasa datang kepada para penuntut ilmu yang merendahkan dirinya. Tidak sombong. Tapi dia teguh di dalam pendirian. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala pernah berkata, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Ada dua manusia yang tidak akan mendapatkan ilmu. Benar-benar dia tidak akan dapat ilmu. Siapa itu? Al-mustahi, orang yang malu-malu. Yang kedua, wal mustakbir, orang yang sombong. Orang yang malu tidak akan menuntut ilmu. Kenapa? Sudah lihat orang duduk di majelis, semuanya orang berjenggot, malu-malu, saya suka potong-potong jenggot. Sudah orang duduk di majelis, semuanya menuntut ilmu keliling. Malu-malu saya duduk ini. Ini tidak akan dapat ilmu ini. Tidak akan dapat ilmu ini. Wala mustakbir, yang kedua adalah seorang yang sombong. Bagaimana itu? Untuk apa itu? Cuma salah satu usul. Sudah sering saya pelajari. Sudah sering saya dengar. Ya memang sering dia pelajari, tapi setengah-setengah saja. Kenapa? Kadang datang taklim, kadang tidak lagi. Pekan ini datang, pekan depannya tidak datang lagi. Akhirnya selesai salah satu usul, orang yang selesai, dia selesai sedikit-sedikit. Saya sudah selesai, untuk apa lagi itu? Ini orang yang sombong. Tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang sombong dan orang yang malu-malu. Demikian pula orang yang malu bertanya. Sudah banyak syubhat di kepalanya. Sudah banyak yang dia tidak tahu. Dan sudah penuh kepalanya. Masih malu-malu dia tanyakan. Lihat jemaah sekalian. Dari contoh para sahabat Nabi SAW tidak malu dalam bertanya. Sampai dalam perkara sangat pribadi sekalipun, tatkala itu berkenaan dengan agama, pasti ditanyakan kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, kuntu rajulan mazza'a. Sungguh saya adalah seorang lelaki yang banyak keluar air mazi. Sudah tahu semua ya apa itu mazi? Dan saya ingin bertanya kepada Nabi SAW, tapi saya malu lima kanat ibnatihi minni, karena anak Nabi itu adalah istri saya, Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka bagaimana cara beliau menuntut ilmu? Diperintahkan kepada seorang sahabat, tanyakan kepada Nabi. Lihat jemaah sekalian, bagaimana beliau tidak malu mengungkapkan walaupun dalam perkara sangat pribadi sekalipun, tapi tatkala itu adalah perkara agama ditanyakan. Jangan malu. Kenapa? Karena tidak akan dapat ilmu orang yang malu-malu. Malu-malu kucing tidak akan dapat ilmu, apalagi malu-malu anjing. Maka dari itu, ikhwani fillah, seorang penuntut ilmu harus selalu menundukkan diri. Tidak sombong dan tidak merasa tinggi paling hebat. Saya kira orang Indonesia punya pepatah tersendiri ya. Apa itu?
Jadilah seperti sebatang padi. Semakin berisi, semakin menghuni, semakin merunduk. Ini pepatah yang sangat baik. Sebagaimana pepatah orang Arab yang kita sebutkan tadi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa min alamatil ilmi an-nafi' kullama izdada ilman izdada tawadhu'a." Dan di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah semakin bertambah ilmunya, semakin dia tawadhu, merendah diri. Wa min alamatil ilmi alladhi la yanfa', dan di antara ciri dan tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah apa? Kullama izdada ilman izdada taraffu'a. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kesombongannya. Ini ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu ikhwani fillah, hias diri kita dengan senantiasa tawadhu, merendah diri. Kemudian selanjutnya seorang penuntut ilmu harus senantiasa berlemah lembut. Dalam hadis Aisyah, "Inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u 'an syai'in illa syana." Sesungguhnya lemah lembut itu tidak akan dia berada di dalam sesuatu kecuali pasti dia menghiasi sesuatu itu. Maka ilmu yang dihias dengan lemah lembut pasti semakin indah ilmu tersebut. Wala yunza'u 'an syai'in, dan tidaklah lemah lembut itu diangkat dari sesuatu illa syana, kecuali membuat sesuatu itu akan jelek. Ilmu ini akan rusak tatkala tidak dihiasi dengan kelemah lembutan. Maka janganlah menjadi seorang penuntut ilmu semakin bertambah ilmunya semakin keras. Semakin bertambah pengetahuannya, semua orang dijadikan kafir. Semakin bertambah ilmunya, semuanya dihukumi bid'ah. Tidak. Tapi seorang penuntut ilmu tahu, berlemah lembut. Berlemah lembut dalam artian dia adil, menempatkan segala sesuatu itu tepat pada tempatnya. Kemudian jemaah sekalian, di antara adat seorang penuntut ilmu, bahwasanya hendaklah dia menjadi orang yang paling sabar di dalam menuntut ilmu. Seorang yang tidak sabar menuntut ilmu pasti terputus. Karena ingat, menuntut ilmu butuh mujahadah, perjuangan, kesungguhan, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tidur, mengorbankan lapar, mengorbankan makan. Harus merasakan lapar, kurang tidur, banyak membaca, banyak membahas, dia menghafal, bersusah payah. Inilah seorang penuntut ilmu. Kapan dia tidak bersabar? Yakin, pasti akan putus dari menuntut ilmu. Maka harus ada modal kesabaran di dalam menuntut ilmu. Sabar duduk lama-lama. Sabar selalu datang di majelis ta'lim. Sabar selalu menghadiri majelis ilmu. Sabar terus. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang hamba itu diberikan sesuatu yang lebih baik dan yang lebih luas daripada sabar. Maka sabar adalah sesuatu yang paling luas diberikan oleh Allah. Jadi sabar tidak ada batasnya. Seorang ulama mengatakan, la yustata'ul ilm birahatil jism. Beliau adalah Yahya bin Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya la yustata'ul ilm. Seorang itu tidak akan mendapatkan ilmu dengan badan yang santai. Mau santai-santai dan juga mau dapat ilmu. Mau makan enak. Mau santai, tidak mau susah menghafal. Tidak mau susah membahas dan menulis. Tidak mau susah-susah datang di majelis ta'lim. Tidak mau tersita waktunya daripada dunia. Tapi juga mau dapat ilmu. Ini bagaikan pungguk merindukan bulan. Sia-sia. Kenapa? Karena keharusan daripada ilmu adalah berkorban. Keharusan daripada ilmu adalah penderitaan yang dibutuhkan kesabaran. La yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Harus sibuk. Maka siapa yang tidak bersabar, maka dia pasti akan meninggalkan majelis ilmu itu. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian adalah penjelasan tentang adat seorang penuntut ilmu terhadap gurunya.
Kalau terhadap dirinya dan terhadap masyarakatnya sudah ya. Harus berlemah lembut. Iya. Tidak mengangkat diri. Senantiasa bersabar dari seluruh gangguan dan yang lain sebagainya. Iya. Ini mencakup di dalamnya. Terus apa keharusan seorang penuntut ilmu terhadap syekhnya, gurunya? Orang yang dia mengambil ilmu daripadanya. Seorang penuntut ilmu yang benar-benar beradab, itu adalah mengetahui ihtiram. Ihtiram terhadap gurunya. Memuliakan gurunya. Tapi memuliakan sesuai dengan batasan. Sebagai seorang guru. Tidak mengangkat melebihi daripada derajatnya. Tidak mengangkat melebihi daripada derajatnya sebagai seorang guru. Dicium kakinya, disembah. Ini sudah melebihi, namanya gulu. Tapi bagaimana ihtiram? Pemuliaan seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, dia memuliakan tatkala dia bicara. Memperlihatkan adab yang baik. Tatkala dia bertanya, memperlihatkan adab yang baik. Dia duduk di hadapan gurunya, duduk sebagai seorang penuntut ilmu. Tatkala gurunya bicara, dia pun diam. Ini di antara adab seorang penuntut ilmu, ihtiram. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yahtarim saghirana wa yujilla kabirana." Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yahtarim saghirana wa ya'rif li ulama'ina haqqan. Bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak tahu memuliakan orang-orang tua di antara kami. Dan dia tidak menyayangi orang yang muda. Wa ya'rif li ulama'ina haqqa, dan dia tidak mengetahui apa haknya seorang ulama itu. Apa haknya seorang ulama? Senantiasa diihtiram, dimuliakan. Maka di antara adab yang sangat jelek tatkala seorang itu mencela ulama. Tatkala ada yang terjadi, ulama yang disalahkan. Dia mencela para ulama, dianggap tidak mengetahui perkara yang waqi', yang ada, yang terjadi. Bahkan ada yang mengatakan ulama Saudi itu adalah ulama haid dan nifas saja. Taunya cuma hukum haid dan nifas, adapun politik mereka tidak tahu. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya ulama Saudi dan ulama-ulama yang berada di atas sunnah di negeri manapun saja, tugasnya cuma apa? Ya, tugasnya katanya cuma menentukan keluar masuknya bulan Ramadan. Tidak mengetahui perkara politik, tidak mengetahui perkara kenegaraan, dan tidak mengetahui perkara-perkara umum dalam masyarakat. Ini adalah celaan terhadap para ulama. Maka seorang penuntut ilmu, dia memiliki ihtiram, pengagungan, ya, yang sesuai dengan batasnya terhadap guru mereka. Terhadap guru mereka. Maka siapa yang tidak melakukan ihtiram, pemuliaan terhadap gurunya, maka dia tidak termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dicontohkan oleh seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Seorang sahabat dan beliau adalah penuntut ilmu. Karena beliau adalah sahabat yang kecil di zaman Nabi. Setelah meninggalnya Nabi, Ibnu Abbas menuntut ilmu kepada para sahabat Nabi. Mengambil hadis. Disebutkan di dalam kitab Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi, karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Asy-Sya'bi Amir ibn Syarahil rahimahullah ta'ala berkata, Amsak Ibnu Abbas birukaz Zaid ibn Sabit radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Abbas itu menarik tali kekangnya kudanya Zaid ibn Sabit radhiyallahu ta'ala an. Yang mana Ibnu Abbas itu mengambil hadis dari Zaid ibn Sabit
sahabat Nabi. Tatkala itu Zaid bin Thabit naik ke atas kendaraannya, onta atau kuda dan semisalnya. Maka Ibn Abbas yang menarik tali kekangnya. Iya, dibawa sebagai seorang murid. Faqala atamsaku li wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit berkata, wahai Ibn Abbas, kenapa kamu yang tarikkan, yang menarik tali kekang kuda saya, sementara kamu itu adalah orang mulia? Kenapa? Engkau adalah sepupunya Nabi. Apa kata Ibn Abbas? Qala inna hakadha nasna'u bil ulama. Demikianlah yang kami lakukan terhadap para ulama kami, para guru kami. Ya, ihtiram. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an ingin mengambil ilmu dari seorang sahabat Nabi. Ketika itu tengah hari, dia datang ke depan pintu. Dia ketuk, ternyata sahabat ini tidur. Maka dia pun duduk di depan pintu menunggu. Beliau terkena sinar matahari. Beliau diterpa oleh debu. Beliau mendapatkan berbagai macam halangan dan rintangan. Beliau tetap duduk di hadapan pintu tersebut sampai sahabat itu keluar untuk melaksanakan salat zuhur. Dia mendapatkan sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan pintunya. Maka beliau pun berkata, wahai Ibn Abbas, kenapa kamu lakukan ini? Katanya, demikianlah yang kami lakukan terhadap para guru kami. Tidak berani membangunkan. Iya. Karena bagaimana ihtiramnya dia terhadap guru. Maka banyaknya ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat pada hari ini, tatkala seorang penuntut ilmu itu tidak beradab terhadap gurunya. Terhadap gurunya. Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilm. Kata beliau, "Falyakun syekhuna mahallu ijlalin minka. Falyakun syekhuka mahallu ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talaffum. Faqud bi majami'il adab ma'a shaykhika fi julusika ma'ahu wa tahadduth ilayhi wa husni as-su'ali wal istima'." Kata beliau, hendaklah pemuliaan kamu itu kamu arahkan kepada syekhmu, guru kamu. Dan talaffum, berlemah lembut kepadanya. Berlemah lembut kepadanya. Tatkala dia berbicara, berlemah lembut kepada gurunya. Tatkala dia berbicara tidak lebih besar daripada suara gurunya. Sebagai bentuk ijlal, ikram terhadap gurunya. Ya. Maka ambillah adab-adab yang baik bersama dengan gurumu. Ya. Fi julusika ma'ah, tatkala kamu duduk bersama dengannya. Bagaimana adab seorang penuntut ilmu tatkala duduk di hadapan gurunya? Ya. Wa tahadduts ilaihi, dan bagaimana cara engkau berbicara dengannya? Wa husni su'al, dan bagaimana engkau memperbaiki pertanyaan kamu kepadanya, wal istima', dan memperbaiki pendengaran tatkala kalian mengambil ilmu daripadanya. Ini adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Maka munculnya murid-murid yang kurang ajar tatkala dia tidak memperhatikan memperhatikan bagaimana ijlal, ikram terhadap syekhnya, yang mana ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah dia bertanya kepadanya untuk benar-benar mencari ilmu, bukan mau menguji. Banyak orang yang menuntut ilmu datang ke syekh ini, datang ke ustaz ini, maka dia tanyakan sesuatu untuk menguji dia. Atau dia bertanya untuk membenturkan antara satu dengan yang lainnya. Ditanyakan kepada si fulan, lain fatwanya. Ditanyakan kepada si fulan, lain jawabannya. Sementara ini adalah masalah khilafiyah, maka diadu domba antara satu guru dengan guru yang lainnya. Maka terjadilah fitnah di tengah kaum muslimin. Ketahuilah jemaah sekalian, kapan seseorang itu merusak gurunya, atau merusak seorang alim, atau dia adalah seorang ulama, berarti dia telah merusak umat ini. Karena dia telah
dia telah mengadu domba antara seorang alim, orang yang mengajarkan ilmu tersebut dengan umat. Ketahuilah ikhwani fillah, menggibah seorang ulama atau orang yang berilmu itu dosanya sangat besar. Orang yang menggibah manusia yang lainnya, seorang muslim yang lainnya, ini adalah dosanya cukup besar. Tapi lebih besar lagi tatkala dia menggibah para ulama. Disebutkan kejelekannya, dibenturkan perkataannya, dicari kesalahannya. Dicari-cari kesalahannya. Setiap ada kesalahan, ada celah sedikit, diceritakan untuk diungkap. Maka ini adalah ghibah yang lebih besar, berlipat-lipat lebih besar daripada menggibahi orang yang biasa. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena tatkala dia menyebutkan kejelekan seorang alim, guru, terhadap masyarakatnya, terhadap muridnya, berarti dia telah menghalangi ilmu itu daripada ahli ilmu. Kepada orang yang mempelajari ilmu. Akhirnya orang akan jauh dari majelis ta'lim. Hanya karena satu kesalahan yang dia ketahui dan diceritakan. Kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak dinasihati? Namanya saja seorang manusia biasa, walaupun memiliki ilmu, tetap dia bersalah. Manusia itu adalah tempat bersalah. Sumiyal insanu linisyani, dinyatakan manusia itu karena banyak lupa. Justru disebar untuk membenturkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia itu akan jauh daripada ilmu. Maka ini dosanya berlipat-lipat lebih besar. Maka dari itu ikhwani fillah, perhatikan betul adab kita ini. Para ulama kita ihtiram mereka. Orang-orang yang kita mengambil ilmu daripadanya, kita arahkan ihtiram, benar-benar ihtiram kepadanya. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak bermanfaat ilmunya disebabkan karena tidak beradab terhadap guru-guru kita. Akhirnya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya dan antum seluruhnya sebagai seorang penuntut ilmu benar-benar memperhatikan hilyah, adab-adab, perhiasan seorang penuntut ilmu tatkala dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar supaya Allah menjayakan umat ini di negeri dimanapun umat itu berada dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari halaqatul ilm, mereka semangat mempelajari agama Allah, mereka benar-benar mencari di mana agama Allah Subhanahu wa taala diajarkan demi mencapai keselamatan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.